Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, gue Agus Muhammad. Selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue mungkin ingin share lagi tentang tips interview, gimana rekomendasi gue rekomendasi dari buku ini ya. Oke, jadi di buku ini ada beberapa tips lolos interview, bukan lolos medical check up. Dan mungkin bakal gue bahas di sini. Jadi ini bukan opini gue, ini sumbernya dari buku tadi ya. Jadi lu jangan ngejudge bahwa ini adalah karangan gue, karena ya ini real gue ambil dari buku tadi ya. Jadi ada dasarnya. So buat teman-teman yang berkenan, apalagi yang baru datang di channel gue, silahkan subscribe dulu channel gue dan share video ini dan like video ini, dan silahkan komen yang mau komentar di kolom komentar gue. Gue terbuka atas segala feedback yang akan kalian sampaikan. Dan gue lebih senang diskusi sesuatu yang positif ketimbang gak ada manfaatnya. Oke? Jadi di video ini gue ingin bahas tentang kesalahan utama saat wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang gak baik yang justru menjadi nilai negatif buat kalian dari pihak HR. Oke? Apa aja itu? Yang pertama yaitu kalian sok akrab. Sok akrab itu maksudnya gimana? Di buku ini dijelaskan bahwa wawancara bukanlah teman kalian, oke? Mungkin juga tidak seumur kalian. Jadi jangan sok akrab, jangan sok tahu, jangan membuat banyolan berlebihan. Apalagi ya ini interview, oke? Kalian harus jaga sopan santun kalian. Sedikit joke boleh, tapi jangan berlebihan. Ini bukan stand up comedy dan ini prosesnya wawancara. Jadi ya harus ada formal, oke? Yang kedua, yang memang harus banget dan jangan dilakuin yaitu jangan sampai datang terlambat. Datang terlambat udah pasti menjadi nilai negatif buat kalian dan kecil kemungkinannya bakal lolos. Kenapa? Karena gue juga pernah datang terlambat interview dan emang hasilnya negatif. Oke? Jadi buat teman-teman yang biasa bangun siang segala macam, alangkah baiknya kalian datang itu 1 jam mungkin ya. 1 jam sebelum dilakukan interview itu lebih baik. Intinya kalian udah siap dari rumah itu 2 jam sebelum interview, persiapan diri, kalian berangkat. Jadi sampai sana kalau emang interview jam 9, lu jam 8 udah nyampe lah. Ya mungkin lambat-lambatnya setengah 9 lah. Itu lebih baik karena biar gak terlalu repot. Karena kan masuk perusahaan atau masuk pabrik itu ada ngurus daftar tamu dan segala macam. Gak langsung interview kan. Lu masuk kan gak langsung ke lobby. Lu lewat satpam dulu, ngisi daftar hadir dulu, ninggalin KTP dulu dan segala macam. Itu prosesnya lama, hampir 15 menit. Jadi kalau lu gak datang ke perusahaan 1 jam sebelum interview kayaknya terlalu terlalu mepet banget lah. Itu menjadi nilai negatif juga, apalagi sampai terlambat. Jadi di poin 2 ini jangan sampai terlambat. Oke? Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga itu menanyakan jatah cuti padahal belum diterima. Ini sering banget nih keluar. Jatah cuti lu tanya ngapain? Kan baru interview awal, belum juga diterima. Nanti kalau diterima dan dapat offering letter, baru lu tanyakan lagi terkait jatah cuti. Kalau baru interview awal ya gak usah lah nanya-nanya cuti, ngapain juga kan, belum tentu lu diterima, malah jadi kesannya negatif kalau kata gue sih. Oke? Paham kan? Dan selanjutnya yaitu menjelek-jelekan perusahaan atau pimpinan lama. Ini mungkin kesalahan paling fatal dan sebenarnya sering banget terjadi, namun kita gak sadar bahwasanya ini gak baik. Karena juga pihak HR itu mancing-mancing nih, nanya terkait pimpinan kita yang lama, nanya terkait perusahaan kita yang lama tuh bagaimana, sisi negatifnya. Kalaupun kalian tanya nggak enaknya ke sana, jawab yang baik aja, jangan yang jelek-jelek banget. Karena di buku ini dijelaskan, nih gue baca ya, jika perusahaan lama dijelekkan bisa jadi setelah nanti keluar dari perusahaan para pewawancara kita juga menjelekkan perusahaan ini. Jadi mereka mikir, dia aja yang jelekin perusahaan lama, ini kalau masuk perusahaan ini juga dijelek-jelekin sama dia. Itu kan kayak semacam habit orang yang suka ngejelek-jelekin gitu loh. Jadi itu jadi suatu pribadi atau sikap yang gak baik terkait menjelek-jelekan pimpinan lama ataupun perusahaan lama. Ya betternya kalau mau menjelek-jelekan perusahaan lama nanti aja kalau udah keterima. Gak bercanda deh. Lebih baik gak usah kayak gitu ya. Karena mau gimana pun juga itu dulu kita mencari nafkah atau perantara rezeki kita dari situ. Jadi ya gak usah dijelek-jelekin. Kalau memang udah jelek ya biarin. Next, selanjutnya yaitu membicarakan atau menanyakan gaji saat belum diterima. Ini hal yang sangat kurang baik. Mungkin gaji lama lu di perusahaan lama gede,
Dan mungkin perusahaan sekarang yang lu mau interview kecil gitu kan, tapi nggak ada etika lah kalau lu nanya gaji saat interview awal, karena gaji itu akan dibahas setelah interview, atau mungkin biasanya setelah medical check up, offering letter, di situ udah gaji. Itu mungkin ada sesi nego gaji. Jadi jangan tanyakan saat interview, slow aja, biarin aja. Oke. Selanjutnya yaitu memakai jeans. Memakai jeans ini kelihatannya simple ya. Namun beberapa HR atau HRD itu menganggap bahwa memakai jeans saat interview itu kurang sopan. Kenapa? Kalaupun perusahaan memang memberikan aturan longgar ketika berbusana, bukan berarti pada saat wawancara boleh menggunakan jeans. Ini bisa dianggap tidak menghormati. Tetap harus pakai celana yang berbahan biasa lah ya, kayak chinos segala macam. Intinya kayak gitu deh. Next yaitu tidak mematikan ponsel. Di poin ini juga sering banget. Kadang kita lupa karena kita biasa pakai HP segala macam, kita nggak bisa lepas dari handphone. Saat kita interview pun kita lupa bawa HP, dan HP-nya bahkan didering gitu loh, diketar, mending diketar. Biasanya ada beberapa temen yang disuarain. Jadi ketika ada WhatsApp masuk atau apa masuk, notifikasi atau mungkin marketplace masuk bunyi ting ting, nah itu kesannya jelek banget. Jadi kalau besok kalian mau interview, harapannya saran dari buku ini ya, bukan dari gua, itu matikan HP-nya, karena itu salah satu poin yang bisa membuat kalian gagal atau kesalahan dalam interview. Oke. Dan yang terakhir yaitu berpakaian terlalu seksi. Ini biasanya dikhususkan buat teman-teman yang wanita nih. Kalaupun memang mungkin non muslim atau bukan Islam, atau mungkin muslimah tapi belum mau pakai hijab, ya harapannya ketika interview nggak usah terlalu seksi, karena ini kan apalagi buat teman-teman operator produksi ya, slow aja, biasa aja, dan pakai parfum biasa-biasa aja, jangan terlalu menyengat, karena ini biasanya akan menimbulkan dampak atau kesan negatif gitu loh. Nggak semua HRD itu suka, karena ya lebih baik kali di posisi tengah-tengah. Mungkin ada yang suka, tapi kan ada juga yang nggak suka, dan lu nggak tahu sifat HRD itu seperti apa, si dia itu seperti apa, yang mau ketemu kalian untuk interview itu seperti apa. Jadi better lebih baik di posisi tengah-tengah aja, nggak usah terlalu berlebihan dalam berbusana untuk teman-teman yang wanita ya. Oke, paling itu aja beberapa kesalahan utama saat wawancara yang ada di buku ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi kebaikan buat kalian semua dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang besok mau interview. Dan semoga Allah beri kemudahan buat teman-teman semuanya yang besok mau interview, baik dimanapun, di perusahaan apapun. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa lolos di situ dan bisa bekerja di situ dan bisa syukur-syukur bisa jadi karyawan tetap di situ ya. Baik teman-teman yang operator produksi, staff, atau mungkin level lebih atas. Dan terima kasih dari gue karena sudah rela menonton video ini sampai 8 menit lebih. Semoga bisa jadi kebaikan kita semuanya. Oke? Sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, rahmati kita, dan Allah mudahkan hajat-hajat kita untuk bisa terkabul. Oke? Terakhir, jangan lupa subscribe video ini, share video ini, dan like video ini, dan komentar. Silahkan komen di kolom komentar buat teman-teman yang bertanya atau mungkin ingin berdiskusi terkait hal lain. Gue Gus Muhammad, sekali lagi gue minta maaf karena gue manusia, pasti ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.